Oke, jadi pembelajaran sosial emosional ini sebetulnya adalah pembelajaran yang dimasukkan di dalam konsep delivery kita di kelas sebetulnya. Jadi tidak ada spesifik atau mata pelajaran khusus, tapi sebetulnya bagaimana tadi guru dimulai dari empati, kepedulian terhadap kebutuhan siswanya gitu ya. Setiap hari kita lihat. Nah, kebutuhan siswa ini kan juga macam-macam ya, terutama kebutuhan pribadi tadi ya. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang seperti kita diskusikan kemarin, yang ada 5 kebutuhan dasar itu berkaitan dengan apa yang belum terpenuhi setiap anak gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang ini, pentingnya pembelajaran sosial emosional, kita harus memahami kita sebagai orang dewasa bagaimana kita mengelola emosi kita gitu ya, dan dapat berinteraksi dengan lebih baik untuk hubungan yang lebih positif dengan orang lain gitu ya. Artinya gini, sebagai guru kita juga harus selesai dulu dengan diri kita gitu ya, selesai dulu dengan diri kita, kita aman dengan psikologis kita gitu ya, baru kita bisa peduli dengan anak-anak kita gitu ya. Coba bayangkan kalau kita ada masalah gitu ya, kita bawa masalah di rumah nih, lagi berantem nih sama istri atau sama suami gitu ya, pasti akan kepikiran gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola emosi itu dengan baik, kita bisa sampai sekolah dengan kondisi marah-marah lagi gitu ya. Anak-anak marah-marah gitu ya. Anak-anak melihat, wah bapak guru, ibu gurunya kok marah-marah terus gitu ya. Nah, itu jangan-jangan ada yang belum selesai gitu ya. Nah, ini juga penting bagaimana kita sebagai orang dewasa mampu mengelola emosi dengan baik. Karena ketika kita mengelola emosi dengan baik, kita bisa membina hubungan yang lebih baik dengan orang lain juga gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kemudian definisinya apa sih pembelajaran sosial emosional itu adalah sebuah proses yang membantu siswa juga untuk memahami dan mengelola emosi, kemudian membangun hubungan yang lebih sehat, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini juga penting nih, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Artinya keputusan ketika dia memutuskan untuk belajar. Kan dia datang ke sekolah pasti kepingin belajar, mendapatkan ilmu, kemudian membina hubungan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini yang penting sekali. Nah, ini penting sebagai fondasi pertumbuhan karakter yang positif. Nah, banyak sekali penelitian yang kita lihat bahwa keterampilan sosial atau perilaku ini bisa berpengaruh pada banyak hal, termasuk tentang prestasi gitu ya. Nah, beberapa penelitian nasional mengatakan bahwa anak-anak yang mampu mengelola emosi dengan baik, mampu membina hubungan yang lebih sehat, dia mampu meregulasi diri dengan baik. Nah, dengan regulasi diri yang lebih baik, dia bisa mengatur dirinya lebih baik. Ketika dia mengatur dirinya lebih baik, dia bisa fokus dan mencapai tujuannya. Nah, itu prestasi. Nah, ternyata dilihat bahwa ternyata orang-orang anak-anak yang mampu meregulasi diri itu ternyata punya prestasi yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian implementasi di sekolah ini seperti apa sih sebetulnya? Karena ini tidak merupakan sebuah mata pelajaran khusus gitu ya. Kalau di Cikal memang kita ada 1 jam khusus memang kita membicarakan tentang ini gitu. Tapi sebetulnya secara sekolah, secara sistem yang nasional memang ini menjadi sebuah kurikulum yang terintegrasi dan perlu pelatihan guru nih. Nah, gitu ya, perlu pelatihan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa, atau istilahnya sekarang apa nih, well-being nih. Nah, well-being gitu ya. Atau sekarang wah kesehatan mental nih gitu ya. Penting sekali gitu ya. Bahkan kemarin kita ada seminar di Cikal untuk para staff gitu ya, ada seminar tentang well-being. Hari ini seminar tentang kesehatan diabetes gitu ya. Jadi kita sebagai sekolah atau sebagai institusi memang sangat peduli dengan itu ya, karena well-being itu macam-macam ya, ada kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual nih. Nah, ya kan kita bicara mental tapi fisik sakit diabetes ya sama aja, Anda nggak bisa optimal gitu ya. Atau sehat dua-duanya tapi spiritual nggak sehat gitu ya, masalah iri, dengki, waduh gibah gitu. Jadi semuanya sebagai sebuah hal yang saling mendukung satu sama lain gitu ya. Nah, selain sekolah kita juga perlu melibatkan orang tua nih teman-teman gitu ya, karena kita sebagai institusi gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa tadi kita bicara tentang perbedaan norma atau nilai di sekolah, di rumah itu juga hal yang berbeda gitu ya. Nah, tapi kita perlu menyamakan tujuan sebetulnya, bahwa ini penting loh. Orang tua tidak hanya punya ekspektasi tentang akademik. Kadang-kadang gitu, kamu harus
dapat 9, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus juara 1, harus juara 2 gitu ya. Kita lupa bahwa ada aspek lain tadi, yaitu sosial emosional gitu ya. Ini kalau nggak dibenahi, nggak akan beres-beres juga. Nah ini mungkin berlaku juga beberapa anak yang memang kita sebut dengan bermasalah gitu ya. Kita lupa bahwa ada akar masalahnya ini loh yang harus diselesaikan gitu ya. Bukan masalah, oke kamu harus dapat nilai 9 atau kamu harus juara 1 gitu ya. Nggak akan beres-beres sebelum sosial emosionalnya bisa dibenahi dulu. Nah ini sebenarnya PR dua-duanya sih. Bagaimana kita bisa membuat keseimbangan antara itu di rumah maupun di sekolah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada pengalaman ini kalau berkaitan dengan sosial emosional nih waktu kita guru sekolah atau kuliah nih. Ya, jadi mungkin waktu selama bersekolah ya Pak ya, itu kan orang, maksudnya guru BK, kan kita di sekolah itu ada guru BK. Nah tapi biasanya masih banyak sekolah yang dalam satu sekolah itu biasanya guru BK-nya hanya satu atau mungkin dua, betul. dengan jumlah siswa yang itu jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, itu cuma 2 guru BK. Dan pastinya nggak mungkin, kalau di sini kan setelah saya tahu ternyata setiap siswa itu kan ada jadwal konselingnya secara pribadi masing-masing. Nah tetapi kalau selama saya sekolah dulu tidak ada jam khusus di mana misalkan kami secara pribadi itu difasilitasi untuk berkonseling bersama guru BK. Ya memang ruang BK itu terbuka untuk siapapun siswa, tetapi kami sendiri sebagai siswa, dan saya juga pernah merasakan bahwa kalau misalkan tidak ada jamnya atau apa, kan kami juga sungkan ya Pak ya untuk itu. Dan guru BK-nya juga mungkin tidak semua siswa gitu, pasti kan karena mungkin siswanya banyak ya, tidak mungkin satu persatu itu ditanya masalahnya apa. Jadi misal kalau siswa tidak datang, akhirnya guru juga tidak tahu, dan yang biasanya yang ditangani di BK itu hanya mungkin anak-anak yang memang bermasalah karena melanggar aturan. Tetapi mungkin untuk masalah-masalah kalau dia ada masalah pribadi ataupun hal yang lain-lain, itu biasanya kurang diperhatikan kalau di sekolah. Terus kalau misalkan emosi, saya juga baru belajar kalau di Cikal itu kan siswanya ternyata boleh marah, itu boleh, sedih itu boleh, asalkan alasannya benar apa. Dan kalau selama pengalaman saya dulu sekolah, ketika kami misalkan ada konflik dengan teman atau apa, nah itu pasti guru-guru hanya mengatakan bahwa kita tidak boleh bertengkar dengan teman, tapi kayak nggak dijelaskan asal usulnya seperti apa, lalu apakah kami boleh marah atau tidak, seolah-olah kayak marah dan sedih itu sesuatu yang salah. Betul. Ya, itu yang mungkin juga saya rasakan perbedaannya. Mungkin seperti itu sih Pak. Kadang-kadang itu juga bagian dari masyarakat kita, saya nggak tahu ya, mungkin normal. Saya dulu diajari gini, laki-laki kok nangis, laki-laki tuh nggak boleh nangis nih gitu ya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya konsep tentang sosial emosional ini ada tadi rasa marah, rasa sedih, kemudian rasa senang gitu ya, surprise gitu, apa kejutan gitu ya, disgust gitu ya, apa jijik gitu ya, kemudian nggak mau gitu ya, atau bahkan rasa takut. Dan semuanya ini sebetulnya ya nggak cewek ya cewek aja, cowok juga gitu ya. Kenapa cowok tidak boleh nangis? Padahal itu sebenarnya sebuah ekspresi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Setiap manusia ini ada semua nih sebetulnya. Gitu ya. Laki-laki kok takut? Nah, kenapa enggak gitu ya? Jadi itu perasaan akhirnya kita pendam, gitu ya. Jadi itu mungkin sebagai laki-laki malu ya. Waduh kalau sampai nangis ini, wah selain malu nanti dimarahin gitu ya. Kemudian secara sosial ini jelek banget gitu ya, terlihat lemah gitu ya. Padahal sebetulnya itu hal yang biasa. Itu kan normal aja gitu ya, bahwa semuanya ini diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa mengekspresikan. Dan memang kenapa kita ada pelajaran khusus sebetulnya di PS itu ini, bagian dari anak bisa mengelola emosionalnya dirinya sendiri untuk bisa menempatkan diri. Kalau marah, ya marahlah dengan tepat. Kalau sedih, sedihlah dengan tepat. Kalau takut, ya takutlah dengan tepat. Itu yang kadang saya sih nggak nerima itu di sekolah gitu ya, dan tidak ada diatur secara ini, jadi nggak boleh marah. Pokoknya udahlah kalau ada konflik udahlah, alah cuman gitu aja, nah gitu kadang-kadang gitu ya. Padahal ini berantem nih, karena berantem itu kan berarti ada prinsip yang berbeda. Nah prinsip itu kan buat dia penting, matters gitu, makanya kita berkonflik gitu ya. Tapi buat orang lain, buat guru kita zaman itu sudahlah gitu aja kok, diribetin gitu ya gitu. Nah itu kadang-kadang kita akhirnya menghancurkan atau memendam ini jadi
ini kacau gitu ya. Kita nggak bisa menunjukkan ekspresi yang tepat ketika kita marah, ketika kita sedih, ketika kita happy gitu ya. Selama ini akhirnya jadi orang yang ya standar-standar gini, saya biasa aja, mau happy ya gini, mau sedih ya nggak kelihatan gitu ya, tapi nggak bisa ekspresif gitu ya. Gimana teman-teman? Iya, betul betul. Mungkin berkaitan dengan apa ceritanya Kak Dila juga. Karena saat ini kan Gen Z kan terkenal banget dengan aware-nya dengan isu-isu terhadap perasaan ini ya, kayak mental health-nya sangat diutamakan karena kita merasa bahwasanya dulu ketika menempuh pendidikan itu hal-hal seperti ini tuh tidak ditekankan. Dan hal yang membuat saya tertarik juga beberapa waktu lalu ketika saya kayak mengulas eh, beberapa media pembelajaran dari pemerintah yang di kurikulum Merdeka dulu itu juga emotion ini sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum tersebut, dan itu menurut saya adalah sebuah hal yang memang itu yang kita inginkan semenjak dulu. Jadi Ya, menurut saya mungkin bagaimana selanjutnya ya bagaimana kita mengimplementasikan itu sebagai guru sih ke depannya. coba ini Benar-benar. juga lihat bagaimana tadi ketika anak itu rame misalkan, mungkin karena dia bosan, dia nggak bisa mengekspresikan gitu ya, akhirnya dia caper gitu ya, rame dan sebagainya, bahwa tapi kan ketika kita tahu bahwa kenapa sih, kenapa kok rame, kenapa kok dengan perilaku-perilaku yang mengganggu temennya dan sebagainya, itu ternyata dia ada kebutuhan yang tidak tercapai atau dia tidak bisa mengekspresikan nih marahnya dia gitu ya, atau sedihnya dia, atau malasnya dia itu tidak bisa terekspresikan dengan baik. Jadi aku caper aja, aku rame aja, aku ngisengin temanku aja gitu ya. Jadi itu yang sering kali terjadi sih sebetulnya gitu. Ada pengalaman mungkin nggak sih ya? Ya, kalau saya sebenarnya ini Pak, lebih mengcompare antara siswa digital dengan di Mm, reguler. Jadi, saya kan ngelesi, mm, menjadi guru les, dan saya pernah menjadi guru les privat untuk anak cikal dan juga anak sekolah reguler. Itu mm, saya kelihatan banget perbedaan antara peran orang tuanya terhadap anaknya, yang membentuk anaknya. Jadi, eh, untuk yang reguler, ya swasta tapi dia reguler, itu orang tuanya terlihat menuntut sekali gitu. Bahkan dia sampai les setiap hari. Itu kasihan itu ya. iya, dia udah full day, Pak. Full day kemudian ikut les renang, les berkuda, les segala macem gitu. Pokoknya sampai full, dan saya kan ngelesi matematika itu dia sampai tertidur gitu loh. Jadi Udah saya caper cuma ya. diam terus dia tertidur aja kayak gitu. Iya. Nah, sedangkan yang cikal ini dia memang ada kegiatan kayak boxing segala macam, cuman dia lebih santai saya lihat. Dia juga bertanggung jawab sama dirinya sendiri, dia nggak perlu nggak perlu diminta-minta sama orang tuanya untuk belajar. Jadi kayak dia udah aware dengan dirinya sendiri, dia juga cerita kalau dia kesulitan di matematika di bagian mana segala macam, dia seperti itu. Jadi saya ngerasa mungkin di sini peran orang tuanya lebih lebih memperhatikan dia secara fisik dan mental, dan juga menerapkan bahwa ini loh tanggung jawab kamu gitu ya. Mama nggak menuntut kamu banyak, tapi ini demi kamu harus tahu kalau kamu punya masa depan gitu, dan kamu harus bertanggung jawab atas masa depanmu gitu. Bukan yang menuntut asal kamu harus begini begini, tapi nggak dijelaskan untuk apa kayak Nah, gitu. Jadi itu betul yang betul. cukup menurut saya cukup. Iya benar. Jadi itu yang cukup menurut saya kayak sadar kalau oh iya ternyata yang terlalu menuntut tuh juga nggak terlalu nggak selalu baik gitu. Harus ada alasan kenapa dituntut seperti ini kayak gitu. Itu Betul yang cukup betul. Nah, berperan kadang dalam. kita lupa bahwa mendengarkan aspirasi anak nih. Nah, gitu ya. Jadi salah satu hal yang penting dalam pendidikan sosial emosional adalah mendengarkan sih. Gitu ya. Kadang tadi sebagai orang tua kan kita merasa ini loh yang paling baik buat kamu gitu ya. Kamu harus les ini, les ini, les ini. Loh padahal anaknya kita nggak tahu gitu ya. Mau bikin apa gitu ya. Gitu. Jadi mungkin itu jadi pengalaman juga gitu. Kalau saya juga pengalaman gitu, anak saya juga pengen apa gitu. Bahkan kalau di rumah saya tidak membolehkan anak saya les pelajaran. Kamu harus les apa? Les gambar, les piano, les gitar, les apapun, les nyanyi gitu ya. Yang nggak ada hubungannya dengan pembelajaran gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa mengembangkan ini bakat minatnya secara emosional juga, dia seneng gitu ya. Bayangkan tadi udah ruwet di sekolah gitu ya, terus sekolah dipulang ketemu matematika lagi gitu ya, yang dia mungkin bingung banget, nggak ngerti banget gitu ya. Jadi pengennya tuh pulang tuh, wah habis ini aku les piano, wah seneng. Habis ini besok les dance, aku seneng gitu ya. Jadi itu sih betulnya mendengarkan sih. Kalau saya sebagai orang tua,
sebagai guru pengennya itu tadi hal pertama adalah mendengarkan anak sih, pengennya apa dan sebagainya supaya balance dan sama-sama saling saling mengisi sih sebetulnya juga gitu kan, karena ini penting sekali. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman udah